kita di sini adalah disebut Dayak Simpang. Dayak Simpang ini sebenarnya dalam awal cerita itu berada di kalau sekarang tuh di 2 kabupaten, bahkan sampai 3. Pertama Kabupaten Ketapang, ketiga berada di Kabupaten Kayong Utara, dan sedikit masuk di Kabupaten Kuburaya. Salah satu suku yang besar adalah suku Dayak Simpang. Kata Simpang ini diambil dari nama sungai yang bercabang. Nah, karena sungai ini bermuara di laut, dan laut itu kebetulan berbatasan dengan Laut Jawa, yaitu muaranya namanya di Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Melanau. Nah, jadi dari sungai itu naik ke atas, bercabang 2. Sebelah kanan disebut Simpang Matan, sebelah kiri yang ke arah kami di sini disebut Simpang Semandang. Nah, jadi tapi mayoritas kita disebut Dayak Simpang. Nah, di dalam Dayak Simpang ini juga telah terdiri dari berbagai suku. Nah, salah satu yang di daerah kita di sini disebut suku Dayak, subsukunya adalah Sajan. Sajan itu menjadi nama suku sekalian menjadi nama bahasa. Ini Sungai Sajan. Nah, dia bermuara di sungai namanya Sungai Putan. Sungai Putan lagi bermuara di Sungai Prodam. Sungai Prodam bermuara di Laut Jawa. Jadi dari laut naik masuk melalui Sungai Prodam naik sampai ke Sungai Putan masuk ke cabang lagi Sungai Sajan. Jadi Sajan sungai ini menjadi salah satu nama kampung, lalu sekalian menjadi nama suku yang berada di wilayah ini. Jadi suku Sajan ini terdiri dari beberapa desa. Pertama desa Paucencong, desa kita. Kedua Semandang Kiri. Ketiga desa Tanjung Maju di Kecamatan Sungai Laur. Itu masih suku yang sama, bahasa yang sama, logat yang sama, suku Sajan. Nah, nama Sajan itu diambil dari sebuah kejadian, yaitu ada cerita awal mula dulu, ada seorang bapak dia mancing di muara sungai ini. Waktu dia mancing, akhirnya dia didatangi oleh hantu. Nah, jadi hantu itu pasti mau menggoda dia. Nah, jadi dia itu ketakutan sampai menggigil. Saking takutnya itu pada setan. Nah, sambil berlari dia pulang ke rumah. Nah, keadaan takut yang kuat seperti itu orang bilang bagaikan kuca ajan. Kuca ajan artinya menggigil. Nah, jadi dari kondisi itulah itu disebut Sajan. Kalian menjadi nama sungai, nama kampung, nama suku. Tengok. Itu yang nyirap nanya nah, ngupasnya. Oh, itu kalian lihat cara ngupasnya, lihatnya. Nih. Yang besar tinggi ada kuning coklat itu durian. Oh. Kalau yang besar ini namanya Pentawang. Kalau durian terpengaruh nggak tuh Pak sama perubahan iklim? Sama, tetap terpengaruh. Jadi dia tidak teratur lagi, baik musim berbunga, bahkan tidak semuanya bunganya bisa melekat. Kebanyakan gugur, itu pengaruh iklim. Apakah iklim terlalu panas atau hujan terus menerus, itu tidak bisa jadi dia. Jadi dia kalau mau jadi hujan sedikit,
panas sedikit, kurang lebih mungkin paling tidak 1 atau 2 bulan, itu bagus. Tapi kalau bulan-bulan itu kebanyakan kemarau umpamanya, dia akan kering, batu, atau sebaliknya hujan terus-menerus, itu pun tidak bisa. Dia akan jadi gugur juga, nah asam tinggi. Ambilnya susah. Sekarang kalau ndak tahu cara ngambilnya. Nah, Mau teritik aku boleh mau. Apa namanya rebung? Rebung poring namanya ini. Ini manis, rebung manis. Kalau dimasak nanti warnanya apa, Bu? Warnanya merah. Warna merah. Agak-agak merah warnanya nanti. Chắc là tiếng mẹ. Đúng, nó putih hả? Putih ya. Dah. Oh. Itu caranya. Campur satu, lampu kok. tempat ini adalah sumber air bersih yang dibangun pada tahun 2008 dan sampai sekarang masih berjalan baik. Oleh karenanya maka hutan sepanjang sungai daerah perbukitan pegunungan ini itu dilarang, tidak boleh dibuat ladang atau tidak boleh dirusaki pohon-pohon. Ini untuk menjaga sumber air bersih. Tempat ini namanya Bagora. Bagora ini memang salah satu daerah yang sudah disepakati oleh beberapa orang tua dari beberapa kakek nenek dulu untuk menjadi sumber air bersih, baik untuk air keperluan masyarakat di rumah maupun juga untuk pengairan sawah di bagian sawah-sawah di bagian hilir. Kalau sungai ini namanya Bagora, tapi kalau bagian hilirnya namanya Mengkunong. Di daerahnya daerah Mengkunong, punya tempat ini namanya Bagora. Di daerah Bagora ini di sini ada 2 cabang sungai, sebelah kanan dan kiri, dan kebetulan di samping sebelah selatan itu banyak durian-durian. Nah, tapi bukan durian yang ditanam, durian alam. Tapi dia termasuk di area tanah colap. Tanah colap berarti itu artinya dingin. Dingin, maka dikatakan dalam bahasa daerah colap. Tanah colap, Torun pusaka. Torun itu hutan. Pusaka artinya sesuatu yang diwarisi dari nenek moyang dulu kepada keturunan-keturunan selanjutnya untuk dijaga, dipelihara kelestariannya. Oleh karena itu maka juga atas kesepakatan masyarakat Poncong dulu 2008 dengan Pemda Kabupaten Ketapang supaya tempat ini memang diuntukkan sebagai tanah colok yang menjadi milik bersama, bukan milik pribadi. Biasanya ada surat ada itu cukup untuk yang desa. Panas.
Ya, yang saya ketahui ya mengenai arti adat. Adat itu kan tidak luput dari budaya. Kayak tarian tradisional, masakan tradisional. Nah, kemudian ritual lain segala macam. Itu tuh dalam naungan adat. Sebagai pemuda adat ya untuk menjaga lingkungan kita sebagai generasi dari orang tua. Semisal kalau orang tua yang ini yang udah tua terus nggak ada, terus siapa yang membangunkan hak wilayah kita kalau bukan peran pemuda sendiri sebagai generasi muda untuk